Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Nurhayati Sakti SPDGR, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Boowes Hatap, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Selanjutnya, proses validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Rianti tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Yanto temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Permisi Bu, Ibu memanggil saya. Ya, silakan duduk Rianti. Rianti baik-baik saja? Puji Tuhan baik-baik Bu. Ada apa ya Bu, Ibu memanggil saya? Oke, begini ya. Tadi Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya Rianti habis bertengkar dengan Yanto ya? Iya Bu, benar. Saya kesal sekali dengan Yanto. Tiap hari dia itu suka menyontek pekerjaan saya di kelas. Tapi tidak hanya PR saya saja Bu yang dicontek, tapi hampir semua pelajaran yang lain dia menyontek. Dan kita tidak kasih contekan, dia bilangnya kami pelit dan tidak setia kawan Bu. Oh, jadi wajar ya kalau Rianti marah dan kesal. Kalau Ibu di posisi Rianti, Ibu pun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Rianti lakukan terhadap Yanto? Kami marah-marah Bu sama Yanto, dan tanpa sadar pas kami marah-marah saya merobek bukunya. Robek buku Yanto? Oh, nah kalau seperti itu, Rianti pasti punya alasan kenapa sampai merobek buku Yanto. Ibu boleh tahu tidak alasannya? Iya Bu, masa iya saya biarkan Yanto untuk menyontek kami terus-terusan. Nah dia tuh tidak mau usaha sendiri Bu. Kami capek-capek mengerjakan, dia enak saja tinggal menyalin. Jadi siapa yang tidak kesal Bu lihat dia seperti itu? Oke, ya wajar ya kalau Rianti merasa kesal. Rianti kan pasti tidak rela tugasnya dicontek terus-terusan. Nah, Ibu sebenarnya sangat menghargai tindakan Rianti lakukan. Tidak lebih buruk daripada yang tadi ya, merobek buku seperti memukul atau melukai fisik yang lainnya ya. Jadi, menurut Rianti, dengan merobek buku Yanto, kira-kira tindakan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati belum? Tidak Bu. Tidak ya. Jadi kalau menurut Rianti, keyakinan kelas apa yang telah Rianti tidak patuhi dengan merobek buku Rianto? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Bu. Oke, itu benar sekali ya. Menurut Rianti, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting sekali. Jadi kalau menurut Rianti itu penting, keyakinan apa yang harus Rianti lakukan pada saat Rianti lagi emosi atau marah? Yang pastinya harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Rianti bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan ini?
Bersedia, Bu. Saya siap memperbaiki masalah ini dengan Yanto. Oke, jadi karena Rianti sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang akan Rianti lakukan untuk kedepannya? Yang pastinya saya harus bersabar dan menahan emosi. Dan misalkan ada teman yang mencontek ke saya lagi, akan saya laporkan ke guru BK ataupun ke wali kelas, Bu. Nah, itu baru tindakan yang tepat ya Rianti. Jadi Rianti kali ini kalau ada teman yang mau mencontek tugas Rianti atau meniru tugas Rianti, jangan langsung marah-marah. Tapi yang Rianti lakukan itu adalah melaporkan ke wali kelas, bisa ke guru mata pelajaran atau ke guru BK. Karena masalah ini sudah selesai, Rianti jadi boleh kembali ke kelas ya, dan tetap harus semangat. Oke, jangan ulangi lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Izin kembali ke kelas ya, Bu. Iya, sama-sama Rianti. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Krisdayanti Oi, biasa dipanggil Rianti. Saya murid kelas 9 SMP Negeri 1 Bawai Satap, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh Ibu Dwi. Dan di sini saya belajar untuk mengendali emosi khususnya dalam saat menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman di kelas saya. Dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Sekian dan terima kasih. Kasus kedua, Elson sering terlambat datang ke sekolah karena menonton TV sampai larut malam, sehingga Elson sering tidak mengikuti apel pagi dan sering tertinggal saat les pelajaran jam pertama. Dan berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Elson. Selamat pagi, Bu. Elson, tadi Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas Elson. Kalau Elson sekarang terlambat datang ke sekolah ya akhir-akhir ini. Iya, Bu. Seingat Elson, sudah berapa kali Elson terlambat datang ke sekolah? Seingat Elson sudah 6 kali, Bu, saya terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi sudah 6 kali ya? Iya, Bu. Menurut Elson, kalau datang terlambat ke sekolah, terus tidak mengikuti apel pagi dan tidak mengikuti les di jam pertama, itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Elson, karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi ya, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sekarang itu adalah yang terpenting, kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan, dan pastinya kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Elson, kalau begitu kita sama-sama mencari solusinya ya. Iya, Bu. Elson, dalam bulan ini kan Elson sudah 6 kali terlambat datang ke sekolah. Jadi pastinya Elson mempunyai alasan tertentu. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui alasan Elson kenapa Elson terlambat datang ke sekolah. Akhir-akhir ini, Bu, saya sering banget mete karena sering nonton TV sampai larut malam. Jadi kurang tidur. Karena itu saya sering bangun kesiangan. Oh, jadi begitu ya Elson. Masih ingat tidak kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Iya, saya masih ingat. Jadi, kalau misalnya Elson datang terlambat ke sekolah itu, menurut Elson sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Jadi kalau begitu menurut Elson keyakinan kelas mana yang tidak sesuai? Kedisiplinan. Jadi menurut Elson kedisiplinan itu penting tidak untuk Elson? Penting, Bu, karena kedisiplinan itu membuat saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu serta bertanggung jawab. Oke, jadi betul sekali ya Elson.
Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita menghargai waktu itu untuk tugas-tugas serta orang lain di sekitar kita. Dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian terhadap orang lain dan bertanggung jawab ya Elson ya. Ya Bu, saya sangat menyesal dan minta maaf. Sudah seringkali terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi. Oke, jadi sikap menyesali dan meminta maaf itu sebenarnya sudah bagus ya Elson ya. Kalau begitu, apa yang perlu Elson lakukan sehingga Elson tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan usahakan Bu, saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan menonton TV sampai larut malam. Oke, jadi sekarang Elson kita sudah menemukan solusinya ya, supaya Elson tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, setelah ini Ibu akan mencoba menghubungi orang tua Elson dan bekerja sama dengan orang tua Elson untuk membantu mengingatkan Elson agar tidak tidur terlalu malam untuk menonton TV dan bisa bangun pagi ya. Iya Bu. Nah, sekarang Elson sudah bisa kembali ke kelas. Dan karena Elson masih banyak tugas yang belum dikerjakan selama terlambat datang ke sekolah, silahkan Elson kerjakan ya. Ya Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Saya izin ke kelas sekarang ya Bu. Iya Elson, silahkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Elson. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexandro Lipa, biasa dipanggil dengan Elson, seorang murid dari kelas 8B di SMPN Negeri 1 Bawah Satap, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Dewi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga saya tidak akan menonton TV sampai larut malam lagi, supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih.